5 sekawan, berkelana. Bagian 12 kegembiraan yang akhirnya menyedihkan. Tak lama kemudian mereka sudah melihat simpanse itu. Pongo muncul dari balik salah satu karavan. Kelihatannya puas. Dihampirinya En lalu disodorkannya tangannya pada anak itu, sambil bersuara sayang. Nguk-nguk-nguk. En menerima benda yang disodorkan, lalu diperhatikannya. Telur rebus. Aduh, Nobi, dia merampok keranjang piknik kita. Dan ternyata dugaan En tepat. 2 telur rebus lenyap, begitu pula beberapa tomat. Nobi menamparkan Pongo, lalu menyeretnya kembali ke kandang. Simpanse itu sedih. Suaranya seperti menangis, sementara mukanya ditutup dengan kedua belah tangan. En merasa kasihan. Ia betul-betul menangis. Katanya prihatin. Maafkan sajalah, Nobi. Dia tadi tidak bermaksud nakal. Ah, dia tidak sungguh-sungguh menangis, hanya pura-pura saja, kata Nobi, dan ia memang sengaja nakal. Aku kenal kunyuk yang satu ini. Sepagi itu anak-anak asyik melihat-lihat binatang piaraan sirkus. Tahu-tahu sudah saatnya makan siang, padahal mereka belum sempat melihat monyet-monyet. Nanti saja kita ke sana, kata Nobi. Sekarang kita makan dulu. Yuk, kita makan di tepi danau. Selama itu anak-anak sama sekali tak melihat Lou, begitu pula Tiger Dan. Bukannya mereka kepingin bertemu dengan mereka. Bahkan sebaliknya, mereka kemana? Tanya Julian. Pergi sepanjang hari. Ya, syukurlah, kata Nobi. Mereka pergi, untuk salah satu urusan rahasia mereka. Kalau kami sedang berkeliling dari tempat yang satu ke tempat lain, pamanku kadang-kadang menghilang malam-malam. Kadang-kadang aku terbangun, dan ia tak ada di pembaringannya. Kemana perginya? Tanya George. Aku tak berani menanyakannya, jawab Nobi. Pokoknya, dia dan juga Lou hari ini takkan muncul. Menurut perasaanku, baru malam nanti mereka kembali. Anak-anak berpiknik di tepi danau. Airnya berkilauan, biru dan tenang sekali. Seperti mengajak mereka mandi di situ. Kita berenang yuk, ajak Dick, setelah mereka makan sekenyang-kenyangnya. Julian melirik arlojinya. Tak baik berenang sehabis makan kenyang, katanya. Kau kan juga mengetahuinya, Dick. Kita harus menunggu sebentar. Betul juga, kata adiknya itu sambil merebahkan diri. Aku ingin tidur sebentar, atau lebih baik sekarang saja melihat monyet-monyet. Kelima remaja itu tidur-tiduran sebentar. Setelah itu mereka pergi, hendak melihat kandang monyet. Tapi waktu tiba di perkemahan, nampak orang-orang ramai berkumpul sambil berteriak-teriak. Ada apa? Tanya Nobi kaget. Astaga, monyet-monyet itu lepas semuanya. Benarlah, kemana saja anak-anak memandang, nampak monyet kecil berbulu coklat ribut mengoceh. Di atas karavan, di atas tenda, di mana-mana. Seorang wanita berkulit coklat yang tajam tatapan matanya datang menghampiri Nobi. Dipegangnya bahu anak itu, lalu digoncang-goncangnya. Lihatlah, apa yang dilakukan simpansemu itu. Katanya, kau memasukkannya ke dalam kurungan, tapi pintunya tak kau kunci dengan benar. Sebagai akibatnya ia keluar, lalu membuka pintu kandang monyet sehingga semuanya lepas. Dasar simpanse bandel, kalau berhasil kutangkap akan kupukul dengan gagang sapu. Mana Lucilla? Tanya Nobi, sambil melepaskan diri dari cengkeraman wanita yang marah-marah itu. Tidak bisakah ia menyuruh monyet-monyet itu masuk lagi ke kandang? Lucilla sedang ke kota, kata wanita itu. Ia masih marah-marah. Pasti dia nanti akan gembira sekali jika kembali dan mendengar kejadian ini. Ah, jangan ributkan monyet-monyet itu, kata Nobi. Mereka takkan apa-apa, mereka pasti menunggu sampai Lucilla datang. Siapakah Lucilla itu? Tanya Anne, menurut perasaannya hidup dalam perkemahan sirkus mengasyikkan sekali. Dia pemilik monyet-monyet itu, jawab Nobi. Nah, itu dia, Lucilla sudah kembali. Sekarang semuanya akan beres. Seorang wanita tua yang sudah keriput datang bergegas-gegas. Menurut perasaan Anne, banyak sekali kemiripannya dengan monyet-monyet piaraannya. Tubuh wanita tua itu kecil dan bungkuk. Matanya tajam dan bersinar-sinar. Tangannya yang kecil memegang erat selendang merah yang mengerudunginya. Monyet-monyet lepas. Seru anak-anak sirkus berebut-rebut. Lucilla. Monyet-monyet lepas. Lucilla mendengar saruan itu. Dengan suaranya yang melengking tinggi, dimarahinya semua yang ada di tempat itu. Kemudian ia berdiri, tak bergerak sama sekali. Hanya kedua lengannya saja yang dibentangkan lebar-lebar. Dengan suara pelan diucapkannya beberapa patah kata dalam suatu bahasa yang tak dikenal Julian serta saudara-saudaranya.
Kata-kata mantra, demikian sangkaan N kemudian. Satu persatu monyet-monyet yang tadinya berkeliaran itu berdatangan. Ada yang turun dari atap karavan, ada yang dari atas tenda, semua menghampiri Lucilla sambil mengoceh ramai. Seolah-olah mengucapkan selamat datang padanya. Mereka bergantungan ke pundak wanita tua itu, merapatkan diri ke dalam pelukannya, seperti anak-anak kecil bertubuh coklat. Tak ada seekor monyet yang tertinggal. Semua mendatangi Lucilla seperti disihir. Dengan langkah pelan Lucilla menuju ke kandang monyet. Ia berjalan sambil menggumam terus. Semua menyaksikan sambil membisu. Lucilla aneh sekali, kata wanita berkulit coklat pada Nobby. Ia sayangnya cuma pada monyet-monyet itu, dan yang menyayanginya juga cuma mereka saja. Hati-hati saja, jangan sampai dia memukul simpan semu, karena tadi nakal dan membuka pintu kandang monyet. Pongo akan kubawa ke danau, mandi-mandi bersama nyonya tua, kata Nobby cepat-cepat. Kalau kami kembali nanti, pasti Lucilla akan sudah lupa lagi. Mereka menjemput nyonya tua. Saat itu mereka melihat Pongo simpan senakal itu bersembunyi di kolong sebuah karavan. Mereka lantas cepat-cepat pergi ke danau. Nyonya tua kelihatannya gembira, karena akan dimandikan. Gajah memang suka main-main di air. Kurasa hal-hal seperti tadi pasti merupakan kejadian biasa dalam perkemahan sirkus, kata N. Lain sekali dengan kehidupan biasa. Nol ya, kata Nobby heran. Bagiku, beginilah kehidupan yang biasa. Air di danau terasa sejuk. Mereka asyik sekali berenang-renang dan main siram-siraman di situ. Pongo tak mau diajak terlalu jauh masuk ke air. Tapi semua yang berani mendekat pasti habis disiramnya. Pongo keasyikan bermain air, sekali nyonya tua dikejutkannya, ketika tiba-tiba saja ia meloncat ke punggungnya lantas menarik salah satu telinganya yang besar. Nyonya tua mencelupkan belalai ke dalam air dan menyedotnya sampai banyak sekali. Kemudian diarahkannya belalai itu ke punggungnya sekali itu kebandelan Pongo mengalami pembalasan. Ia kaget setengah mati, ketika tiba-tiba disemprot dengan air yang memancar dari belalai. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, lebih-lebih lagi ketika melihat Pongo terjungkir dari punggung nyonya tua. Simpanse itu masuk ke air. Sekujur tubuhnya basah kuyup. Padahal ia paling benci apabila bulunya sampar basah. Salahmu sendiri, bandel, seru Nobby. He, sudah, cukup, nyonya tua, aku tak perlu ikut-ikut kau semprot. Tapi rupanya gajah itu kini keasyikan sendiri dengan leluconnya itu. Ia tak mau disuruh berhenti. Anak-anak terpaksa menjauh karena nyonya tua jitu sekali bidikannya. Seumur hidupku, belum pernah aku sesenang saat ini, kata N sambil mengeringkan tubuhnya kemudian. Setiap malam aku pasti akan mimpi tentang monyet-monyet, gajah, kuda dan simpanse bandel. Nobby memamerkan keahliannya berjumpalitan seperti roda di tepi danau hanya begitu saja karena merasa sangat gembira. Dan Pongo tidak mau kalah, ia ikut-ikut berjumpalitan. Ternyata ia lebih pandai daripada Nobby. N ingin mencoba juga, tapi hasilnya, hidungnya mencium pasir pantai. Mereka kembali ke perkemahan sirkus. Sayang aku tidak bisa mengajak kalian minum teh, kata Nobby agak menyesal. Tapi kami orang sirkus memang tidak biasa menyajikan hidangan teh pada sore hari. Aku juga masih kenyang, karena makan banyak sekali tadi siang. Kalian juga, ternyata semua masih merasa kenyang. N membagi-bagikan permen yang dibuat sendiri oleh Bu Maki. Pongo juga dibagi sebuah. Permen itu lengket, menempel ke giginya yang sebelah atas dan bawah. Pongo ketakutan. Kocak sekali tampangnya ketika menyadari bahwa mulutnya ternyata tidak bisa dibuka lagi. Anak-anak terpingkal-pingkal. Pongo terduduk, lalu mengayun-ayunkan tubuh. Ia mengerang-erang dengan suara sedih. Tapi tak lama kemudian permen di mulutnya meleleh dan Pongo bisa membuka mulutnya lagi. Dihisap-isapnya sisa permen yang masih ada. Tapi ketika ditawari satu lagi, simpanse konyol itu menolak. Ogah, anak-anak berkeliling sekitar perkemahan, melihat-lihat berbagai karavan. Tak ada lagi yang terlalu mempedulikan mereka sekarang bagi orang-orang sirkus, Julian dan saudara-saudaranya dianggap teman-teman Nobby. Biar termasuk kalangan mewah, tapi toh teman-teman Nobby. Beberapa anak kecil mengintip dari balik pintu, lalu menjulurkan lidah. Tapi begitu Nobby berteriak, mereka langsung menghilang lagi. Tak tahu aturan, kata Nobby, tapi sebenarnya mereka anak-anak baik. Akhirnya mereka sampai di tempat wagon-wagon besar. Disitulah disimpan segala macam peralatan sirkus.
Pada saat istirahat di perkemahan seperti sekarang ini, semua peralatan kami biarkan saja tersimpan dalam wagon, kata Nobi menjelaskan. Kami toh tak memerlukannya di sini. Salah satu tugasku pada saat berkemah untuk mengadakan pertunjukan, adalah membantu pembongkaran peralatan. Bangku-bangku harus dikeluarkan semua, lalu diatur letaknya dalam tenda utama, maksudku tenda sirkus. Pada saat-saat itu kami sibuk sekali. Apa isi kereta ini? Tanya Anne, ketika mereka sampai di sebuah wagon kecil yang ditutupi kain terpal yang terpasang rapat. Aku tidak tahu, jawab Nobi. Kereta ini kepunyaan pamanku, aku belum pernah diizinkannya ikut membongkar isinya. Aku tak tahu apa yang disimpannya di situ. Aku pernah bertanya pada diri sendiri, mungkin barang-barang yang di situ dulu milik orang tuaku. Aku kan pernah bercerita, kedua orang tuaku sudah meninggal. Pokoknya, kemudian aku memberanikan diri dan mengintip ke dalam. Tapi ketahuan oleh paman dan aku dipukuli sampai babak belur. Tapi kalau benar dulu milik orang tuamu, mestinya sekarang menjadi kepunyaanmu, kata George. Anehnya, kereta ini kadang-kadang penuh isinya, kata Nobi lagi. Tapi kadang-kadang tidak. Mungkin Lou juga menaruhkan beberapa dari barang-barangnya di situ. Yah, sekarang pasti tak ada yang bisa dimasukkan lagi, kata Julian. Nampaknya sudah penuh sesak. Perhatian mereka pada wagon kecil itu lenyap, lalu meneruskan acara melihat-lihat Julian melirik arlojinya. Ia kaget, karena ternyata mati. Pukul berapa sekarang, Dick? Tanyanya pada adiknya. Astaga, sudah malam, seru Dick setelah melihat arlojinya, pukul 7. Pantas, perutku terasa lapar. Sudah waktunya kita kembali ke atas bukit. Kau ikut, Nobi. Kalau mau, kau bisa makan malam bersama kami di atas. Kau pasti bisa menemukan jalan turun, walau sudah gelap. Aku akan mengajak Pongo, serta Barker dan Growler, kata Nobi. Ia senang sekali diajak naik. Aku bisa saja tersesat, tapi mereka, tidak mungkin. Beramai-ramai mereka mendaki bukit, mereka agak capek karena seharian bersenang-senang. Sambil berjalan, Anne sibuk merencanakan hidangan nanti. Ketika mereka mendekati karavan-karavan, terdengar Timmy menggonggong tidak henti-hentinya. Nyaring sekali suaranya, kedengarannya seperti marah, kata Dick. Kasihan si Timmy, pasti ia menyangka kita sudah lupa padanya. Begitu mereka sampai, Tim segera menyambut George seakan-akan sudah berpisah selama bertahun-tahun. Barker dan Growler ikut gembira berjumpa lagi dengan Timmy. Pongo seperti biasa, tidak mau ketinggalan kalau ada ramai-ramai. Berulang kali digoncang-goncangnya ekor Timmy. Simpanse itu kecewa, karena Timmy tak mengacuhkannya. Hei, Barker sedang makan apa? Kata Dick sekonyong-konyong. Daging mentah. Dari mana ia mendapatnya? Mungkinkah petani tadi kemari, lalu memberikan daging sedikit pada Timmy? Tapi kalau begitu kenapa Timmy tidak memakannya? Anak-anak memandang Barker yang sedang asyik makan daging yang terletak di tanah. Growler lari mendekati. Tapi Timmy tidak mau, begitu pula halnya dengan Pongo. Timmy menyelipkan ekornya ke sela paha belakang, sedang Pongo menyembunyikan muka di balik kedua belah tangannya. Aneh, kata anak-anak, heran melihat tingkah kedua binatang itu namun sekonyong-konyong mereka tahu alasannya. Tiba-tiba Barker mendengking, sekujur tubuhnya gemetar, lalu roboh ke tanah. Astaga, daging itu diberi racun, teriak Nobi, disepaknya Growler, supaya menjauh. Barker diangkatnya dengan hati-hati. Anak-anak sedih sekali, melihat Nobi menangis. Ia mati, kata anak itu dengan suara tersendat-sendat. Barker yang malang, Nobi yang malang. Ia menuruni bukit sambil menggendong tubuh Barker, sedang Growler dan Pongo ikut di belakangnya. Anak-anak tak ada yang sampai hati mengikutinya. Daging tadi ternyata diracuni orang. Benar-benar perbuatan yang keterlaluan jahatnya.